Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raffi Zaki. Saya di sini menjelaskan tentang UUD NRI tahun 1945 pasca amandemen. Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 merupakan konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Undang-Undang 1945 ditetapkan dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945. UUD 1945 mulai berlaku pada 18 Agustus tahun 45 hingga 27 Desember 1949. Diikuti resmi Kementerian Hukum dan HAM. Sejauh ini UUD telah diamandemen sebanyak 4 kali melalui sidang Majelis Permusyawaratan atau Rakyat MPR. Amandemen tersebut berlangsung pada sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR pada 1999, 2000, 2001, dan 2002. Tujuan perubahan UUD 1945 untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, demokrasi, dan hukum. Perubahan tersebut sebagai respon tuntutan reformasi pada waktu itu. Tuntutan tersebut antara lain dilatar belakangi oleh praktek penyelenggaraan negara pada masa pemerintahan rezim Soeharto. Amandemen UUD 45. Sebelum dilakukan amandemen UUD 45 memiliki 38 bab, 37 pasal, dan 64 ayat. Setelah dilakukan 4 kali amandemen, ada 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan perakitan, dan 2 pasal aturan tambahan. Amandemen yang pertama itu dilakukan pada sidang umum MPR pada 14 sampai 21 Oktober tahun 1999. Pada amandemen pertama menyempurnakan 9 pasal, yakni pasal 5, pasal 7, pasal 9, dan pasal 13. Kemudian pasal 13, pasal 15, dan pasal 17, pasal 20, pasal 21. Ada 2 perubahan fundamental yang dilakukan, yaitu pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang dari Presiden ke DPR, dan pembatasan masa jabatan Presiden selama 5 tahun, dan setelahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Amandemen kedua terjadi pada sidang tahunan MPR pada 7 hingga 18 Agustus 2010. Pada amandemen tersebut ada 15 pasal perubahan atau tambahan dan perubahan nambah. Perubahan yang penting itu ada 8 hal, yakni otonomi daerah atau desentralisasi, pengakuan serta penghormatan terhadap satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, dan terhadap kesatuan masyarakat, hukum adat, beserta hak-hak tradisional. Terus penegasan fungsi dan hak DPR. Penegasan NKRI sebagai sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Perluasan jaminan konstitusional hak asasi manusia. Sistem pertahanan dan keamanan negara. Pemisahan struktur dan fungsi TNI dengan Polri. Pengaturan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Amandemen 3. Amandemen ketiga berlangsung pada sidang umum MPR 1 hingga 9 September 2001. Ada 23 pasal perubahan atau tambahan dan 3 bab tambahan. Perubahan mendasar meliputi 10 hal, yakni penegasan Indonesia sebagai negara demokratis berdasar hukum berbasis konstitusionalisme, perubahan struktur dan kewenangan MPR, pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat, mekanisme pemakzulan presiden dan atau wakil presiden, kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah, pemilihan umum, pembaruan kelembagaan Badan Pemeriksa Keuangan, perubahan kewenangan dan proses pemilihan dan penetapan Hakim Agung, pembentukan Mahkamah Konstitusi, pembentukan Komisi Yudisial. Amandemen keempat. Amandemen 4 berlangsung pada sidang umum MPR 1 hingga 9 Agustus 2012. Ada 13 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal tambahan, perubahan 2 bab. Dalam 4 kali amandemen UUD 45 tersebut relatif singkat. Bahkan selama pembahasannya tidak banyak menemui kendala meski pada sidang MPR berlangsung alot dan penuh argumentasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.